Baik, hadis selanjutnya nomor 289. Ya, ini hadis dalam bab ini cukup banyak. Sampai 295. Baik. 289 Imam Bukhari berkata rahimahullah, Abu Nuaim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Daud ibn Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar ayahku mengatakan, Sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadruna ma aktharu ma yudkhilun nar? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala al-ajwafan al-farj wal fam wa aktharu ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Aku mendengarkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, apakah kalian tahu apa yang paling banyak menyebabkan masuk surga? Masuk neraka. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau menjawab, 2 lubang, yaitu kemaluan dan juga mulut. Lalu apa yang paling banyak menyebabkan masuk surga? Takwa Allah, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kandungan hadis ini sesungguhnya sebab terpenting untuk memperoleh kebahagiaan abadi adalah dengan mengumpulkan 2 sifat pada diri seseorang, yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dan makna takwa ternyata patuh. Makna takwa bahasa ringkasnya Indonesia adalah patuh. Allah perintahkan kerjakan, Allah larang jauhi. Allah halalkan nikmati, Allah haramkan jauhi. Itu yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga. Dan akhlak yang mulia, perangai-perangai yang baik, sifat-sifat yang baik. Dan sebab utama seseorang memperoleh kesengsaraan abadi karena masuk dalam neraka, penyiksaan non-stop 24 jam tanpa ada tidur, tanpa ada istirahat, sampai dosanya bersih. Kalau dia orang beriman yang punya dosa, kalau orang kafir, munafik, musyrik, abadi selamanya. Wa na'udzubillah. Maka dikatakan kesengsaraan abadi adalah jika ia mengumpulkan keburukan, kemaluan dan mulut pada dirinya, yaitu melakukan zina, kemungkaran dan keburukan lisan. Hadis ini seperti biasa kita bedah sedikit dulu. Abu Hurairah mengatakan, aku mendengarkan Nabi SAW, beliau mengatakan kepada para sahabat, apakah kalian tahu apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka? Ini teman-teman tanda tanya. Ini adalah retorika yang sangat baik dalam penyampaian. Jadi yang paling baik dan santun kalau kita mau menasehati orang, kita tanyakan dulu. Mungkin orang itu sudah tahu. Gitu kan? Jadi misalnya dia salah sholatnya atau dia tidak sholat, kita tanya dulu. Gitu kan? Apa sudah sholat? Gitu kan? Misalnya. Atau udah tahu belum kalau sholat itu wajib misalnya. Nabi SAW di sini menjelaskan. Sebenarnya Nabi langsung bisa bilang, hati-hati. Yang paling banyak membawa orang masuk neraka, kemaluan sama mulut. Tapi Nabi SAW tidak begitu. Beliau lempar kepada hadirin untuk memastikan gitu. Dan juga menarik perhatian mereka. Apakah kalian tahu apa yang paling banyak orang membawa orang masuk dalam neraka? Dan di sini juga sahabat Nabi berjawab dengan akhlak juga. Mereka mengatakan, ya, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Sebenarnya perkataan Allah dan Rasulnya lebih tahu, ini kata sebagian ulama hadis, bukan berarti sahabat tidak tahu. Ada di antara mereka mungkin yang sudah tahu, tapi sebagai adab dan tata kerama karena Nabi bertanya, berarti ada sesuatu yang Nabi ingin sampaikan. Walaupun mereka sudah tahu bahwa orang masuk ke dalam neraka ya zina, ya riba, ya dusta, semua pelanggaran. Sahabat sudah tahu. Tapi karena Nabi bertanya, mereka pun menjawab dengan santun dan akhlak, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dan ini bukan maknanya para sahabat tidak tahu. Kemungkinan besar mereka tahu, hanya saja menjawab pertanyaan Nabi SAW. Itu yang kita ingin titik beratkan tambahan dalam syarah hadis. Juga penjelasan tentang masalah yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam neraka adalah ya, ajwafan, kemaluan dan juga mulut. Ya, diistilahkan dengan 2 lubang. Ya. Dalam bahasa Arab seperti itu diistilahkan. Maka 2 hal ini berhubungan sekali dengan hadis yang lain. Kata Nabi SAW, man dhamina li ma baina lihyai wa ma baina fakhidai dhamintu lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin untukku antara 2 pipinya, lisannya dan antara 2 pahanya, maksudnya kemaluannya, aku akan jamin baginya surga. Jadi seseorang memang harus mengontrol.
Kata-kata yang dia mau ucapkan ini berbau dosa atau tidak. Jangan sampai masuk ke zona orang lain, ghibah, fitnah, celah. Ini bahaya sekali. Ya. Di zaman sekarang ini banyak orang terjerumus dalam ghibah. Apalagi sudah ikut pengajian, dia pikir sudah pakai jilbab besar, udah pakai cadar, udah berjenggot, udah ini, udah itu. Nah, dia pikir dia sudah dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal sebenarnya lisannya luar biasa. Gitu. Gosip sana, gosip sini. Maka ini enggak bermanfaat bagi dia ilmunya. Justru ilmu itu akan mengontrol lisan seseorang, mengontrol anggota tubuhnya untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Kalau sampai itu justru menjerumuskan dia dalam pelanggaran agama, maka tidak ada manfaat ilmunya. Harusnya dia bisa menjaganya, gitu kan? Makin dekat dengan agama, maka makin baik akhlaknya, makin santun, makin dermawan dan seterusnya. Begitu juga dengan kemaluan. Jangan pernah lampiaskan kecuali pada yang halal. Menikah. Karena ini menjadi penyebab paling banyak orang masuk dalam api neraka. Setelah menikah pun, maka tata dengan baik biologis itu. Komunikasikan yang sehat dengan pasangan, ya gunakan baju yang terbaik, penampilan yang terbaik, minyak wangi yang terbaik, dan segala macam hal. Ya, ini semuanya bercanda yang dibolehkan dalam syariat, sehingga memotivasi orang untuk melampiaskan pada yang halal. Karena kebanyakan orang setelah berumah tangga, ini bagi bapak ibu harus diperhatikan, tidak lagi memperhatikan bajunya, tidak perhatikan lagi bau badannya, tidak perhatikan lagi nafasnya, kadang-kadang makan makanan sehingga mengganggu pasangannya dan seterusnya. Sehingga akhirnya terjadilah ya penurunan keinginan dalam biologis halal ini dan terbuka pintu haram di luar. Kapan dia gak terganggu dalam rumah tangga, maka terbuka pintu haram di luar. Baik bagi laki-laki ataupun perempuan, maka ini harus dimaksimalkan, diperbaikin gitu kan. Jadi kalau kita Allah sudah mudahkan memiliki pasangan yang halal, nikmatilah itu. Memang kita perlu merawat badan, merawat kulit, merawat rambut. Ya, selalu disiapkan itu, bau badan semua dihilangkan sehingga memang termotivasi. Pilih jenis-jenis makanan tertentu, berusaha untuk bisa memuaskan pasangannya semaksimal mungkin. Maka ini insya Allah semua ada pahala. Sampai pernah ada sahabat laki-laki bertanya begini, ya Rasulullah, apa kami dapat pahala dalam biologis dengan istri kami sementara kami lagi nggak ingin? Lagi malas, lagi capek. Maka kata Nabi SAW, iya. Dia bisa mendapatkan pahala dari keinginan ingin punya anak. Juga dia bisa dapatkan pahala dengan berkata, istri saya masih muda. Mungkin butuh biologis daripada dia melakukan yang haram. Maka dari sisi itu dia akan mendapatkan pahalanya. Semua akan ada sumber pahalanya. Begitu juga dengan perempuan yang pernah saya sampaikan. Ada wanita datang kepada Aisyah berkata, apakah kami berdosa pada saat kami lagi marah, lagi jengkel, lagi tidak mood lah kepada suami, lalu suami minta untuk dilayani, lalu kami tidak melayani? Kata Aisyah, iya. Kalau seseorang dari kalian di atas tunggangannya, kemudian dia sudah mau jalan, suaminya panggil, dia wajib datang. Bagaimana kalau kami lagi haid? Kata perempuan tersebut. Kata Nabi SAW, kata Aisyah, aku akan ajarkan kepadamu atau sampaikan apa yang pernah Nabi SAW lakukan padaku. Di musim dingin yang sangat, Nabi SAW pernah datang di malam giliranku, kemudian beliau pun masuk ke dalam rumah dari masjid kedinginan, lalu beliau mengatakan, hai Aisyah, renggangkanlah pahamu. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, aku sedang haid. Kata Nabi SAW, renggangkanlah, lalu Nabi letakkan pipinya di paha Aisyah. Dan beliau bersabda di dalam hadis yang lain, lakukan apapun kecuali persetubuhan, gitu kan. Artinya dalam kondisi haid pun, nifas pun, tetap harus ada keromantisan, harmonisan dalam masalah ini. Karena ini semua menutup pintu-pintu zina. Kapan dia maksimal akan menutup pintu-pintu zina. Ya. Ini perlu digarisbawahi tentunya, karena berhubungan dengan bahasan kita. Kita bukan sedang bicara yang porno-porno ya, bukan. Tapi bagaimana berbagi. Gitu. Karena ada orang tidak peduli masalah ini. Istri saya pernah membuka sebuah salon kecil di rumah, kemudian dia berkata, waktu itu baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam, dari Kristen kemudian mulai belajar agama. Karena dulu kelebihan dia di salon, dia bilang, saya mau ada aktivitas, saya bukain di rumah, datanglah akhwat-akhwat kita. Waktu itu masih kejadian di Makassar. Gitu kan. Datang akhwat-akhwat kita. Dia mau nanya, nggak enak rumahnya mungkin sama saya. Tapi ini bertanya juga, dia bilang, saya mau tanya, memang dalam Islam ini kebersihan itu wajib nggak dijaga? Saya bilang wajib dijaga. Tapi ada yang saya lihat bentrok, tidak sesuai dengan itu. Saya bilang apa?
Bila akhwat-akhwat yang datang di sini begitu buka jilbabnya yang besar-besar ini, kutunya sampai jatuh-jatuh ke lantai. Kepalanya banyak ketombehnya, gitu kan. Seakan-akan tidak merawat itu. Jadi dia membahasakan apa yang terjadi. Saya bilang itu tidak sesuai dengan agama Islam. Nabi SAW mengatakan, man kana lahu syarf falyukrimhu. Siapa yang Allah karunia rambut, dia harus merawatnya, gitu kan. Harus kita jaga itu. Allah SWT buat kita gatal, buat tidak nyaman itu supaya kita jaga. Buat kita gerah supaya kita mandi. Hidung kita suka dengan bau wangi supaya kita pakai, gitu kan. Jadi tidak boleh kita tinggalkan semua itu. Bahkan kata Nabi SAW termasuk sunnah para nabi-nabi turun-temurun, bersiwak, menggunakan minyak wangi dan seterusnya. Tentu kalau wanita kalau keluar rumah ada hukum tersendiri, tidak dibolehkan. Tapi kalau di depan suaminya, ya, dia harus menggunakan itu. Dia harus pakai baju yang terbaik dan seterusnya. Begitu juga dengan laki-laki tentunya. Jangan hanya sepihak saja berharap istrinya selalu bersih, rapi. Padahal dia sendiri baunya luar biasa gitu ya. Datang dari luar tiba-tiba lihat istrinya sudah cantik mau digauli. Dia sendiri belum mandi, belum sikat gigi. Ini nggak boleh tentunya. Ya, biasakan masuk rumah itu bersihkan diri dulu. Bersihkan diri dulu. Gitu kan. Itu termasuk bagian-bagian yang nanti akan membantu kita selamat dari hal ini. Karena yang paling banyak membawa orang masuk neraka justru itu. Mulutnya yang dia salah gunakan dan kemaluan yang dia salah gunakan. Nah penyebab-penyebab disalahgunakannya kemaluan tadi adalah karena dalam rumah tangga tidak maksimal gitu. Orang kalau sudah kenyang tidak akan cari di luar kan gitu. Seperti itulah. Tapi orang kalau ada masalah maka itu akan terbuka pintu-pintu syaitan. Itu juga tadi sudah kita jelaskan tentang hal-hal yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga yaitu ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang mulia.